Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum meninggal, istrinya meninggalkan satu pesan SMS dan dia pun menangis pilu setelah 2 tahun kemudian menemukan satu rahasia tersembunyi. Ayah saya adalah seorang manajer profesional di sebuah perusahaan dengan penghasilan miliaran per tahun. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya sepanjang hari, sehingga mengabaikan pendidikan saya. Sejak kecil saya lebih suka bermalas-malasan. Dalam konsep saya pribadi, asalkan ada uang, maka semua masalah bisa diselesaikan. Tidak pernah terlintas dalam benak saya bagaimana mewujudkan nilai-nilai kehidupan itu mengandalkan usaha sendiri. Sampai beberapa tahun kemudian setelah menikah, saya masih saja hidup seperti parasit, menggantungkan hidup pada orang lain. Belakangan ayah meninggal, ini adalah pukulan yang cukup berat bagi saya. Sementara itu, istri saya menyarankan untuk berbisnis saja. Jika tidak, cepat atau lambat pasti akan timbul masalah jika sepanjang hari hanya makan dan tidur. Harta segunung juga akan habis. Sebelumnya, saya tidak menginginkan yang namanya pernikahan, karena menurut saya hanya akan menimbulkan hal-hal yang memusingkan kepala setelah nikah dan beristri. Tetapi selama waktu itu di mana setelah saya mengalami sendiri bagaimana rasanya ketika kehilangan orang-orang terdekat atau keluarga, maka cinta akan menjadi akhir kamu satu-satunya. Saya merenungkan saran istri, membuka sebuah kedai makanan. Pada awalnya usaha tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belakangan setelah dibantu oleh istri, kami pun mendapatkan keuntungan yang lumayan. Pada saat itu saya pun sedikit merasa puas diri. Beberapa teman menyarankan saya untuk menanamkan beragam investasi yang berisiko tinggi. Tetapi karena tak tahan godaan dan membayangkan bisa mendapat keuntungan besar, saya pun berinvestasi. Tapi hasilnya berantakan semua. Dan pada saat seperti itu, istri saya didiagnosis menderita kanker. Sering kemoterapi sehingga membuat beban hidup saya semakin berat dan tak tertahankan. Demi mengurangi beban saya, dia pun bekerja serabutan selama sakitnya. Sambil menahan siksaan sakit karena momok penyakit yang menderanya, dia tetap bekerja keras setiap hari dengan fisiknya yang lemah. Kurang lebih 2 tahun kemudian akhirnya dia pun tak mampu bangkit lagi dan tak pernah bisa siuman lagi untuk selamanya. Setelah istri saya meninggal baru saya rasakan betapa tak berdayanya saya. Usaha apa saja selalu sulit saya lakukan. Sementara teman-teman yang hanya di bibir saja itu juga entah kemana rimbanya. Semuanya raib bak ditelan bumi saat dibutuhkan. Dan tanpa terasa 2 tahun pun berlalu. Hari itu saya berencana ganti ponsel yang baru. Ketika ingin memindahkan file dalam ponsel lama, tanpa sengaja saya melihat sebuah pesan SMS 2 tahun lalu. SMS itu dikirim istri saya sebelum meninggal, dan bunyi SMS itu seperti berikut. Suamiku, aku rasa tak mampu bertahan lebih lama lagi. Sekarang aku harus memberitahu satu hal padamu. Ketika ayah meninggal, dia meninggalkan kartu ATM untukku. Di dalamnya ada uang tunai sebesar 9,8 miliar rupiah. Ayah bilang kamu lebih suka bergaul dengan teman-temanmu daripada memikirkan masa depan. Cepat atau lambat pasti akan kena batunya. Kartu ATM itu aku simpan di dalam laci kedua meja riasku. Ayah bilang jangan berikan kartu ATM itu kalau tidak benar-benar terdesak. Saat ini aku merasa kepalaku sangat sakit, serasa mau pecah, dan sepertinya tak sanggup lagi bertahan. Kamu gunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Lebih baik kamu buka usaha saja dengan baik. Ingat, jangan terlalu serakah dalam setiap usaha apapun. Tetap semangat, jangan gampang menyerah dan hiduplah baik-baik. Mata saya berkaca-kaca dan tak tahan air mata pun berlinang setelah membaca pesan SMS dari mendiang istri saya. Kembali sejenak pada waktu 2 tahun lalu.
Hari itu demi menyembuhkan istrinya, dia keluar mengambil uang. Tapi istrinya sudah meninggal setelah dia kembali ke rumah. Dan karena sibuk mengurus pemakaman istrinya, dia tidak memperhatikan pesan masuk di ponselnya. Dia benar-benar tidak menyangka, demi suami, istrinya bahkan enggan menghabiskan uang itu selama sakitnya. Jika saja ketika itu mendengar apa yang dikatakan istrinya, dia juga tidak akan terpuruk seperti sekarang. Akhirnya dia menyadari betapa besarnya kekuatan keluarga dan cinta. Sangat-sangat disesalkan, seharusnya waktu itu tidak boleh terlalu egois. Sampai pada detik-detik terakhir hidupnya, istri saya, dia tidak memenuhi tanggung jawab paling besar dari seorang suami. Tapi menyesal juga sudah tidak ada artinya, bukan? Karena itu pikirkanlah secara matang sebelum bertindak dan pertimbangkanlah segala konsekuensinya. Karena tidak ada obat penyesalan di dunia ini.